Nah, metode silat gaib itu cara pengamalannya itu kita dengan duduk, konsentrasi, pejamkan mata, lalu ada bacaan yang kita baca tiga, yaitu pengetesan di kita misalkan dipasung. Ya, selamat datang kembali di channel YouTube Paman Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau berbagi ilmu tentang salah satu ilmu Nusantara. Karena orang zaman dulu kan sakti-sakti ceritanya. Jadi kita malam ini mau membahas tentang ilmu khususnya di bagian Kalimantan Selatan, silat gaib. Silat gaib ini kawan-kawan bukan sekedar di Kalimantan Selatan aja, tapi di seluruh Kalimantan dan di seluruh Indonesia pun ada, cuman metodenya beda-beda. Nah, khusus yang di Kalimantan Selatan, tepatnya yang saya pelajari dengan guru saya, silat gaib ini yang pertama kan dari katanya silat gaib, silat praktis kata orang Bahar itu. Nah, jadi silat ini biasanya orang belajarnya tuh ketika dadakan, misalkan pulang kampung kan tidak lama. Nah, daripada kosongan kita pulang kampung sekedar jenguk keluarga, sekalian belajar gitu. Nah, bahkan pencak silat ini kita tahu bela diri ini kan tidak pernah sebentar kalau kita belajar. Nah, dengan ilmu metode silat gaib ini kebanyakan orang pengennya yang praktis gitu. Silat gaib ini kawan-kawan, saya kurang tahu juga berasal dari mana. Cuman kalau dari silsilah yang kita pelajari yang ada ini, memang dari Banjar sih aslinya, khususnya Kalimantan Selatan kan. Nah, untuk kegunaan silat gaib ini kawan-kawan, kalau untuk saya pribadi sih, tingkat refleksnya mungkin cepat. Tingkat refleksnya itu kita cepat, kurang lebih ya kita latihan silat pada umumnya lah, cuman bedanya di sini praktis. Nah, metode silat gaib itu cara pengamalannya itu kita dengan duduk, konsentrasi, pejamkan mata, lalu ada bacaan yang kita baca. Nah, lalu kita konsentrasi, nanti tangan kita itu bergerak sendiri, ada yang mengiringi, ada yang menggerakkan tangan kita. Nah, itu tahap awal. Tahap keduanya berdiri. Nanti tahap keduanya kan kalau sudah berdiri masuk ke tahap 3, yaitu pengetesan di kita misalkan dipasung. Bagaimana nanti otak kita itu berjalan, konsentrasi kita itu bermain nanti, melepaskan pasungan tadi. Adapun untuk di jalan kawan-kawan ya, saya kurang paham juga sih maknanya, karena selama saya di jalan atau baku pukul di jalan atau kita berkelahi itu ya tetap tangan kosong juga sih, maksudnya kayak babi buta juga, tidak ada yang sampai bersilat-silat itu juga sih. Nah, cuman untuk tenaga itu kan kawan, ada sejenis tenaga dalam praktis yang kita biasa dapat dari silat gaib itu, karena kalau orang belajar silat kan biasanya ditutup dengan ilmu pernapasan, tenaga dalam, tapi di silat gaib itu semuanya serba praktis gitu. Nah, cuman untuk kegunaannya di jalan saya belum pernah juga sih yang mengetes yang bahasanya, cuman kalau bertarung sesama pesilat pernah, dan itu kadang tergantung dari fisik kita lagi kan kawan. Kalau fisik kita kuat ya bisa kita imbangi atau kita kalahkan, tapi kalau kita fisik kita lemah, kita yang dikalahkan. Tapi kalau untuk teknik dengan kita ya kurang lebih aja lah. Tapi memang paling enak itu, bukan paling enak sih, paling afdol itu ya memang latihan dari nol sampai ke tingkat
finish daripada kita belajar yang praktis, karena keringat kita itu beda rasanya dengan yang bahasanya itu cuma bicara aja kan. Gimana lagi lah, itu tadi poin awalnya tadi itu aja sih yang saya beritahukan tentang manfaatnya. Untuk pantangannya sih kalau kata guru saya itu kalian tidak perlu ingat ilmu itu ketika berkendara, apalagi misalkan tangan kita itu kan posisinya lagi bermotor megang setang. Kalau bisa ilmu itu jangan diingat katanya, karena bisa ada kemungkinan tangan kita itu bergerak, kita jatuh dari motor. Tapi walau alam, saya juga pernah ngetes begitu kan, karena saya orangnya kurang yakin, kurang percaya juga kan kalau tidak terbukti. Saya ingat saya baca ketika bermotor itu alhamdulillah enggak apa-apa, cuman pemikiran kita aja yang jatuh ini, tapi enggak juga sih alhamdulillah. Nah itu untuk silat gaib. Yang ketiga, ada keunggulan yang mungkin bagi saya unik. Ketika silat gaib itu kita sudah lulus, ketika kita tidur kita lempar kelereng itu, uniknya itu tidak kena kita kawan-kawan, tidak mengenai gitu. Padahal kelereng itu kan kalau kita main kelereng kan bisa kita arahkan ke mana yang kita mau, tapi ini ketika kita tidur, pas kita arahkan alhamdulillah tidak mengarah. Dan uniknya ini, ilmu ini kan kawan, ada satu keunikan juga, yaitu ketika kita tidur. Saya pernah ada orang tidur, bukan ada orang tidur, sorry, saya yang tidur, terus ada yang pengen membanguni. Nah karena dulu saya orangnya jualan dagang, jadi ketika ada yang mau bangun, saya refleks di situ, langsung silat. Silatnya tuh bukan main silat mencak, tapi posisi nangkis kuda-kuda aja gitu. Nah, di situ akan kaget. Saat tidur aja kita masih bisa gitu bersilat, apalagi ibaratkan pas bangun. Tapi memang rata-rata sih kawan-kawan, kita benda-benda misalkan kita lagi duduk, tiba-tiba hati kita itu kepingin langsung kayak refleks kuda-kuda itu. Ketika kita jalankan kuda-kuda itu, tiba-tiba ada buah atau ranting atau gimana, suatu benda yang mau menimpa kita, akhirnya tidak kena kan kawan. Mungkin seperti dorongan gaib lah sah, walau alam lah kalau bagi saya. Cuman mungkin itu nasib baik saya aja, saya tidak berpatokan ke ilmu itu juga, karena memang saya cuman penggemar ilmu. Nah, penggemar, tapi mungkin nasib saya belum waktunya kena gitu. Silat gaib ini kawan-kawan banyak dipelajari untuk orang yang suka bela diri praktis itu juga, tapi kebanyakan banyak sih orang salah gunakan. Nah sih, tapi kalau saya pribadi kawan-kawan, ya ilmu itu buat pelengkap aja sih, pelengkap maksudnya tuh asal ada gitu. Nah cuman kalau terpakai sih enggak, kadang-kadang kan kalau kebutuhan sih enggak terlalu juga, karena ya gimana nih, untuk kebutuhan kita sehari-hari kita mungkin ya beda, jadi saya tidak memakai. Nah itu mungkin. Terus apa lagi lah kejadian-kejadian unik yang pernah saya alami selama belajar itu, ya ada lagi sih, itu aja sih. Jadi untuk untuk masukan kawan-kawan, misalkan ada yang mau belajar ilmu silat gaib, ya saya sarankan untuk tidak belajar, karena mungkin tidak memberi efek manfaat. Karena saya pribadi pun setelah mencoba juga memang sama, berkelahi itu gitu-gitu juga gitu. Adapun tenaga dalam praktis itu pun tidak seberapa gitu, tidak seberapa, cuman kita merasa percaya diri aja kawan-kawan, merasa lebih kuat. Nah itu aja sih. Semoga satu berita ilmu ini bermanfaat untuk kalian, bisa menjadi masukan, motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Paman Dani.